Ada apa ini? Saudara Aldi, Anda kami tangkap. Brengsek kamu. Aku tahu semua ini ulah kamu. Kamu kan yang mengatur semua ini. Dasar laki-laki jahat kamu. Percayalah sama saya. Saya betul-betul nggak tahu soal ini. Saya cuma bekerja sama wanita itu, Pak. Aku akan melakukan apapun demi Mas Aldi. Maukah kamu menikah dengan saya? Foto ini adalah bukti yang otentik yang kita butuhkan untuk membuktikan bahwa Pak Aldi itu tidak bersalah. Alhamdulillah, Bu. Mas Aldi sudah bebas. Bener, Lis? Wah. Sebentar lagi kamu kan akan jadi calon istri saya. Dan saya nggak suka kalau kamu ingin menemui Aldi. Laki-laki manapun juga nggak akan ada yang suka kalau calon istrinya ingin menemui laki-laki lain. Kamu tahu itu kan? Kamu ingat janji kamu dulu? Sekarang kamu harus menepatinya. Masuk. Ayo masuk. Ayo. Mama. Akhirnya kamu bebas juga, sayang. Betul kan kata Adi, Ma? Allah pasti akan menunjukkan kebenaran pada kita. Lilis mana, Ma? Mama sudah kasih tahu sama Lilis. Mungkin dia sedang di jalan. Dia pasti datang. Tapi Lilis tahu kan, Ma? Kalau Aldi bebas hari ini. Iya. Fajri, aku dibawa kemana? Tempat apa itu? Masuklah ke dalam. Nanti kamu lihat sendiri.
maksud kamu semua ini? Saya sudah menyiapkan konferensi pers untuk kamu di dalam. Kamu harus bilang sama semua wartawan kalau kamu akan mulai menyanyi lagi. Enggak, itu nggak akan mungkin. Apa kamu udah lupa, Lis? Kamu sudah menandatangani surat perjanjian dengan saya. Dan di surat itu tertulis kalau kamu akan melakukan semua permintaan saya. Saya tahu, Lis, kamu berhenti menyanyi karena kamu ingin menjauhi saya. Tapi sekarang saya minta kamu menyanyi lagi. Dan kamu nggak bisa nolak. Karena semua yang saya minta ini ada tertulis di surat perjanjian kita. Pak. Ya, Mas. Lilis mana, Pak? Mbak Lilis nggak kesini, Mas. Pemirsa, penyanyi dangdut fenomenal Lilis Mutiara kini sedang mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan bahwa ia akan kembali bernyanyi. Sampai berita ini diturunkan, ia masih mengadakan tanya jawab dengan para wartawan seputar rencananya untuk bernyanyi kembali. Saya menegaskan di sini kalau saya akan kembali bernyanyi. Semuanya ini tidak ada hubungan dengan siapapun. Tapi ternyata saya tidak bisa lepas dari dunia nyanyi yang selama ini nyanyi merupakan mimpi manis buat saya. Bukannya dia jemput ke Aldi, malah bikin konferensi pers. Itu kan artinya dia nggak care Mas sama Kak Aldi. Kamu kok ngomong gitu sih, San? Justru aku senang karena Lilis sudah mau nyanyi lagi. Ma, Aldi nyusul Lilis dulu ya, Ma. Apakah setelah ini Anda akan membuat album berikutnya? Insya Allah, doakan saja. Yang jelas, saya di sini menerangkan kepada Anda semuanya, mempertegaskan kepada Anda semuanya, kalau saya akan kembali bernyanyi. Aku bebas, Lis. Aku senang, Lis. Akhirnya kamu memutuskan untuk nyanyi lagi. Tunggu apa lagi sekarang? Kita rayain. Ayo. Aku gak enak badan, Mas. Maafin aku ya. Lilis, kamu udah ketemu sama Aldi? Kok nggak ngajak ibu? Ibu juga kepingin ketemu sama Aldi. Lis, kenapa kamu nangis? Ada apa, Lis? Ibu nggak usah khawatir. Lilis nangis pasti karena seneng banget kalau sekarang Aldi udah bebas.
Ibu masih ingat kan? Pengacaranya Aldi pernah bilang kalau kasusnya Aldi itu lumayan berat. Jadi wajar aja kalau sekarang Lilis nangis saking terharunya. Ibu juga ikut seneng atuh. Ini teh seperti mujizat dari Allah. Aldi, kamu kok sendiri? Lilis mana? Tapi kamu ketemu Lilis kan? Tadi Aldi ketemu Lilis, Ma. Dan dia nggak bisa ikut ke sini. Katanya lagi nggak enak badan. Apa? Dia nggak enak badan? Dia bilang kayak gitu sama kakak? Alah, itu sih bisa-bisanya dia aja. Buktinya dia bisa bikin konferensi pers kok. Tadi juga di TV, kelihatannya seger-seger aja. Santi? Ibu bener-bener seneng kamu bisa bebas, bisa keluar, jadi bisa pulang ke rumah. Yang bikin ibu lebih seneng lagi, kamu teh bisa melewati ujian ini sama Lilis. Anak-anak mana, Bu? Lagi pada jajan di luar. Lilis mana? Tadi teh Lilis nggak enak badan, jadi ibu nggak berani ngeganggunya. Kalau gitu, biar saya aja yang kesana ya, Bu. Oh. Ma, Aldi pergi dulu ya. Sof, ya, saya tinggal dulu ya. Kedua anak itu memang nggak bisa dipisahkan. Mereka nggak bisa kalau nggak hidup bersama-sama. Kita nikahkan saja mereka. Bagaimana, Bu? Mereka juga berdua sudah lama menderita. Kalau sudah nikah kan bisa hidup bersama-sama. Saya setuju. Gimana kalau kita nikahkan Aldi dan Lilis minggu besok? Mas. Miss, gimana? Sudah enakan? Aku akan melakukan apapun demi Mas Aldi. Sungguh? Gimana mungkin aku bisa bilang ke Mas Aldi kalau semuanya udah berakhir? Kalau aku jujur sama Mas Aldi,
pasti akan menghancurkan hatinya. Aku nggak mau melihat itu. Aku nggak pengen lihat Mas Aldi sedih. Ya Allah, ini berat buat aku. Tapi lebih baik aku harus menceritakan ini semua. Lebih baik Mas Aldi sakit hati daripada harus mati dan mendekam di penjara. Ada apa, Lis? Kamu nggak usah khawatir, Lis. Semuanya sudah berakhir kok. Mas Aldi! Mas Aldi! Selamat ya Mas Aldi sama Kak Lilis. Ada apa? Ibu punya kabar baik. Ibu sudah ketemu sama ibunya Aldi. Sudah menentukan hari pernikahan kalian. Hari Minggu besok. Dengarkan, Lis. Kita akan segera menikah. Sekarang mendingan kakak ipar kita nih sekarang pulang buat nyiapin pernikahan minggu depan. Iya kan? Iya Kak. Terus kakak harus nyari tempat pernikahan dan nyetak undangan. Iya bener ya. Kalian tenang aja. Aku sudah siapin semuanya. Lis, kamu tuh sekarang istirahat, ya? Iya, Bu. Aku pulang dulu ya, Lis. Hati-hati ya, Mas. Hati-hati ya, Saya pamit Mas. ya. Yuk, kita keluar yuk. Ma. Aldi, ada apa sih? Makasih ya, Ma. Mama sudah merestui pernikahan Aldi dengan Lilis. Kenapa? Tapi bagaimana kita bisa melangsungkan pernikahan ini ya, Ma? Kita nggak punya uang. Dan Maya juga sedang dalam pengejaran dan penyelidikan polisi. Semua asetnya disita. Gimana kalau ditunda dulu ya, Ma? Enggak, Di. Pernikahan ini nggak bisa ditunda. Pernikahan ini kita buat nggak usah mewah. Sederhana aja ya. Yang penting kamu dan Lilis menikah secara sah. Kenapa kamu sedih? Percayalah, semua ini bisa berjalan dengan baik. Kita serahkan semua sama Allah ya. Yuk, Mama mau menunjukkan sesuatu sama kamu. Sini. Ini baju Mama waktu Mama menikah sama almarhum papa kamu. Nanti baju pengantin ini akan Mama rubah, Mama sesuaikan untuk ukurannya Lilis. Dia pasti akan kelihatan cantik sekali. Kamu yang kasih dia ya. Kamu cantik sekali, Lilis. Kamu seperti seorang ratu. Lilis, aku cuma mau bilang sama kamu. Aku cuma orang biasa. Aku cuma laki-laki biasa yang nggak punya apa-apa. Aku nggak punya uang sepeser pun. Tapi sama kamu, Wah, calon pengantinnya udah sabar nih. Iya.
Udah Lis, senang aja, kamu gak usah grogi gitu. Gimana kalau sekarang kamu menghibur kita semua dan kamu harus nyanyi lagu buat kita semua di sini. Iya Lis, bener Lis. Sekarang giliran kamu. Sekarang saat yang tepat buat kamu untuk nyanyiin lagu buat kita semua yang ada di sini. Ayo dong Lis, nyanyi dong. Goyang digoyang, ayo kita goyang. Goyang digoyang, ayo kita goyang. Tidakkah kau tahu diriku pasti selalu membuat semua mata melihat diriku. Mengapa kau malu-malu, seolah-olah tak mau? Pura-pura malu-malu, curi-curi pandang padaku. Janganlah kau kira ku tak bisa sepertimu, menyanyi dan menari, menaklukkan wanita. Aku bisa. Goyang digoyang, hayu kita goyang. Aku ingin lihat kau bergoyang. Goyang digoyang, ayo kita goyang. Aku ingin lihat kau bergoyang. Oh malu-malu, Ku tak pernah malu-malu. pura-pura tak mengaku. Mengapa harus mengaku? Curi-curi pandang padaku. Ku tak curi pandang padamu. Fajri, aku mohon Fajri, jangan lakukan ini. Aku gak bisa melakukan ini, Fajri. Aku akui kamu menang, Fajri. Dan kamu memang berkuasa. Aku kalah, Fajri. Aku kalah. Fajri, aku mohon sama kamu, tolongin aku, Fajri. Dengan segala kemurahan hati kamu, lepasin aku, Fajri. Biarkan aku pergi, Fajri. Jangan biarkan aku nikah sama kamu, Fajri. Aku tidak mencintai kamu, Fajri. Dan aku gak akan pernah mencintai yang lain kecuali Mas Aldi. Fajri, kalau kamu tetap melakukan itu, berarti tandanya kamu menghancurkan diri aku, menghancurkan Mas Aldi, dan menghancurkan diri kamu sendiri. Dengan kemurahan hati kamu, Fajri, lepasin aku, Fajri. Tolong lepasin aku, Fajri. Biarkan aku pergi, Fajri. Fajri, aku mohon Fajri,
Aku nggak bisa nyakitin Mas Aldi, aku nggak bisa. Dan aku nggak kuasa untuk bilang kalau aku nggak akan bisa nikah sama dia, Fajri. Aku mohon, Fajri, aku mohon. Tolong aku, Fajri. Aku minta maaf sama kamu, Fajri. Selama ini aku salah sama kamu. Aku selalu marah sama kamu. Aku selalu bikin marah sama kamu, Fajri. Aku selalu sok sama kamu. Aku sombong sama kamu, Fajri. Aku mohon, Fajri, kasihani aku. Lebih baik sekarang kamu duduk, biar lebih tenang. Kamu gak usah nangis, Lis. Percuma. Kamu tahu kan, kalau saya orang yang berpendirian kepada keputusan saya, dan saya tidak akan membatalkannya. Fajri, ini benar-benar gak adil, Fajri. Aku mohon, Fajri. Pernikahan ini bukan main-main. Pernikahan ini karena Tuhan. Kamu, aku, dan Tuhan. Aku mohon sama kamu, Fajri. Aku mohon dengan kemurahan hati kamu batalin, Fajri. Nggak bisa, Lis. Semua ini kalau saya adalah pemenangnya, berarti semua ini sudah adil. Lebih baik kamu berhenti menangis sekarang. Jangan membuat saya merasa bersalah. Saya tidak pernah memaksakan kamu untuk kehendak ini. Tapi memang kamu yang memilih, kan? Sekarang lebih baik kamu banyak berdoa. Minta sama Tuhan untuk membantu kamu. Kamu sendiri pernah bilang kayak gitu, kan? Bukannya malah memohon kepada orang berdosa seperti saya. Silakan pergi. Aku mohon, Fajri. Sekali lagi aku mohon sama kamu. Dengan segala kerendahan hati aku minta sama kamu. Aku sudah tidak berdaya, Fajri. Aku mohon jangan lakukan itu ke aku, Fajri. Silakan pergi, Lis. Silakan, Lis. Ya Allah, kenapa semua ini terjadi kepadaku, ya Allah? Kenapa hamba-mu ini tidak bisa bersatu dengan Mas Aldi, ya Allah? Billy, ngapain kamu kesini? Aku pengen bantuin kamu, Lis. Aku nggak tega kalau kamu terus-menerus disiksa sama Pak Fajri. Tapi Billy, gimana cara kamu bantu aku? Aku mau bantuin kamu nemuin Maya. Dan semuanya akan terungkap kalau kita bisa ngebawa dia ke hadapan semua orang dan ngebongkarnya. Aldi bakalan lepas dari semua tuduhan yang nggak bener. Dan Aldi bakal lepasin kamu dari cengkaman Pak Fajri.
benar, Billy. Terima kasih, Billy. Terima kasih, Billy. Aku berutang budi sama kamu, Billy. Makasih, Billy. Makasih, ya Allah. Lilis, kamu teh dari mana saja? Lilis tadi habis ngurusin pekerjaan, Bu. Apa? Pekerjaan? Kamu teh nggak ingat, besok kan kamu nikah. Ih, gimana teh? Ida sudah ngumpul sama teman-teman, udah nungguin kamu. Tapi Bu, memang Ibu lihat kamu teh sering sedih, ngelamun. Ada apa, Lis? Kamu teh kan harusnya seneng, kan mau nikah sama Aldi. Kan itu yang kamu impikan. Itu memang impian Lilis selama ini, Bu. Tapi Lilis... Tapi apa, Lis? Lis, kenapa? Lilis sedih, Bu. Lilis pasti akan tinggalin Ibu sendirian. Lis, suatu saat semua anak gadis juga pasti ninggalin ibunya. Karena kamu kan akan berumah tangga, jadi jangan khawatir sama ibu, ya. Lis, Ibu percaya Aldi pasti bisa membahagiakan kamu. Kamu menghancurkan impian aku. Kamu kurang ajar. Kamu benar-benar jahat. Kamu jahat. Maaf, Kak. Aku nggak hati-hati ngebawanya. Adi, Santi. Kenapa? Kok cerminnya pecah? Aduh, ini pertanda buruk. Maaf, Mah. Santi nggak sengaja ngejatuhin cerminnya. Cerminnya licin banget. Sudahlah, Mama nggak perlu khawatir. Nanti Aldi beli yang baru lagi ya. Aduh, Lilis, ada apa ini? Aduh, Lis, udah jangan diberesin nih teh, biar si Bibi aja. Tapi hidupku sudah hancur, Bu. Luka karena goresan pecahan kaca ini gak seberapa, Bu, dibanding dengan luka di hati Lilis. Udah, lebih baik kamu ganti baju. Orang udah nungguin di luar, ya. Sudah malam, Pak. Bapak nggak pulang. Saya harus selesaikan ini dulu, Bill. Mau saya bikinin kopi. Misi, Pak. Mudah-mudahan rencana aku berhasil dan aku bisa nolongin Lilis lepas dari Pak Fajri.
dapat kulakukan untuk membuatmu kembali? Apa yang dapat kulakukan untuk membuatmu kembali? Indahnya bulan purnama takkan seindah rindu hatiku. Luasnya langit dan laut takkan seluas rindu hatiku. Indahnya bulan purnama takkan seindah rindu hatiku. Luasnya langit dan laut takkan seluas rindu hatiku. Sepinya hidupku ini tanpa ada kau di sisiku. Betapa rindunya diriku kepada dirimu. Betapa rindunya diriku. Lis, ada telepon, Lis. Lilis, semua udah beres. Besok Maya datang. Jadi kamu datang ya. Besok jam 12 di lobi hotel Seroja. Makasih ya, Mas. Lihatlah diriku bagai bidadari yang paling kau sayang, yang paling kau cinta. Diriku bagaikan bagai permaisuri yang paling kau cinta. Lihatlah diriku bagai bidadari. Cantikkah diriku ataukah biasa? Kau dendangkan nada lagu-lagu cinta. Kau buat
Bu, Lilis buru-buru pergi, Bu. Karena Lilis ada janji sama orang. Ya, Bu, maaf ya, Bu ya. Kamu? Kenapa? Kaget? Kamu pikir bisa semudah itu mengelabui saya? Kamu pikir kamu bisa mengandalkan si goblok Billy itu? Kamu pikir dia lebih pintar apa dari saya? Dan saya nggak tahu apa-apa? Hah? Maya menelpon saya dan bilang kalau Billy menyuruh dia menemuin kamu di sini. Ternyata saya yang datang duluan. Ingat, Lis, pernikahan ini milik kita, Lis. Kita akan menikah hari ini juga, di hotel ini. Jangan coba-coba kabur. Kalau kamu sampai kabur, saya akan buat Aldi tetap mendekam di penjara seumur hidupnya.